Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yaakob Sarah Menafis dari kelas 4A. Saya akan mengerjakan atau membuat tugas video mata kuliah pemrograman web, yaitu membaca buku pemrograman web. Itu kelanjutan dari bab 2, membaca buku pemrograman web yang bab 3. The art of styling modern CSS layout. The box model mechanic. Segala sesuatu adalah kotak. Jika kamu ingin menguasai CSS, kamu harus menerima satu kebenaran mutlak di mata browser. Setiap elemen HTML, mulai dari satu huruf kecil hingga gambar raksasa, hanyalah sebuah kotak persegi panjang. Konsep ini dikenal dengan sebagai the box model, yang merupakan fondasi paling fundamental dari tata letak web. Bayangkan setiap elemen seperti sebuah properti rumah. Di tengah-tengahnya ada content area, yaitu rumah itu sendiri, tempat teks atau gambar tinggal. Ukuran area ini ditentukan oleh properti width dan height yang kamu tetapkan di CSS. Jika kamu tidak memahaminya, kamu akan terus-menerus bingung mengapa elemenmu bergeser ke bawah atau mengapa tombolmu terlihat lebih gemuk dari yang seharusnya. Tanpa pemahaman yang solid tentang kotak ini, segala usaha stylingmu hanyalah tebak-tebakan berhadiah yang sering kali berakhir dengan frustasi. Lapisan pertama yang membungkus konten adalah padding, yang bisa dibayangkan sebagai halaman rumput di dalam pagar rumahmu. Padding adalah ruang transparan yang memisahkan konten dari batas luarnya, memberikan ruang bernapas agar teks tidak menempel sesak ke pinggiran ketika kamu menambahkan latar belakang, warna, atau background color. Pada sebuah elemen, warnanya akan meluas hingga menutupi area padding ini. Padding bersifat internal, ia menambah ukuran total dari elemen tersebut, membuat elemen tampak lebih besar dari dimensi konten aslinya. Penggunaan padding yang bijak adalah kunci desain antar muka yang elegan dan tidak terlihat sempit. CSS specificity and the case. Seni memenangkan perang selektor. Pernahkah kamu menulis kode CSS, menyimpannya, merefresh browser, tapi tampilannya tidak berubah sama sekali, padahal kodenya sudah benar? Selamat datang di dunia cascading, sebuah algoritma hierarkis yang digunakan browser untuk menentukan aturan yang menang jika ada konflik gaya. Kata cascade air terjun berarti mengalir dari atas ke bawah. Jika ada dua aturan yang identik bobotnya, aturan yang ditulis paling akhirlah yang akan diterapkan. Namun sebelum melihat urutan penulisan, browser melihat bobot kekuatan dari selektor yang digunakan, yang disebut specificity. Ini adalah sistem skor yang menentukan seberapa spesifik target elemenmu. Semakin spesifik, semakin tinggi skornya, dan semakin besar kemungkinan untuk menang. Sistem skor spesifitas ini sering dianalogikan sebagai urutan kepangkatan dalam militer atau skor A, B, C, D. Di tingkat terendah adalah elementor selektor seperti H1, P, dan div yang hanya bernilai 1 poin, 0001. Di tingkat selanjutnya adalah kelas selektor seperti btn, card, atribut selektor, dan pseudo class yang bernilai 10, poinnya 0010. Jauh di atasnya ada ID selector seperti header main,
yang memiliki kekuatan setara 100 poin 0100, dan yang paling kuat yang sering dianggap sebagai nuklir yang merusak ketahanan adalah inline style yang ditulis langsung di HTML yang bernilai 1000 poin. Browser akan menghitung total skor dari setiap aturan CSS yang bersaing, dan aturan dengan skor tinggilah yang akan diaplikasikan ke elemen tersebut. Masalah arsitektural muncul ketika developer terlalu sering menggunakan ID selector untuk styling. Karena ID memiliki skor yang sangat tinggi, sangat sulit untuk menimpa gaya tersebut di kemudian hari tanpa menggunakan ID lain atau teknik kotor. Misalnya jika kamu mewarnai tombol dengan submit btn color red, kamu tidak akan bisa mengubah warnanya menjadi biru hanya dengan class blue btn atau color blue. Karena 100 poin ID selalu mengalahkan 10 poin class. Ini menciptakan kode yang kaku, rigid, dan sulit dipelihara, unmaintainable, memaksa developer menulis selector yang semakin panjang dan rumit hanya untuk memenangkan perang spesifitas. Oleh karena itu, standar industri saat ini menyarankan untuk selalu menggunakan class untuk styling dan membiarkan ID hanya untuk kaitan JavaScript atau anchor link. Ada senjata pamungkas yang sering disalahgunakan oleh pemula yang putus asa. Important. Menambahkan important di akhir nilai properti akan membuat aturan tersebut mengabaikan semua logika spesifitas normal dan menjadi prioritas utama mutlak. Meskipun terdengar seperti solusi instan yang menggoda, penggunaan important dianggap sebagai hutang teknis yang sangat buruk. Sekali kamu menggunakannya, satu-satu cara untuk menimpanya adalah dengan menggunakan important lain dengan spesifitas yang lebih tinggi, yaitu yang lebih tinggi, yang memicu lingkaran setan perang nuklir dalam kodemu. Gunakanlah important hanya dalam keadaan darurat absolut, misalnya saat harus menimpa gaya bawaan dari library pihak ketiga yang bandel, dan jangan pernah menggunakan untuk styling command internalmu sendiri. Selain spesifitas, kita juga harus memahami konsep inheritance, pewarisan, beberapa properti CSS, terutama yang berhubungan dengan teks, seperti color, font, family, length, dan height. Secara otomatis diwariskan dari elemen induk ke elemen anak. Namun properti yang berhubungan dengan kotak, seperti width, margin, border, padding, umumnya tidak diwariskan. Memahami mana yang diwariskan dan mana yang tidak akan menyelamatkanmu dari penulisan kode berulang yang tidak perlu. Kamu bisa memaksa pewarisan dengan nilai inherit, misalnya border, inherit, atau membatalkan dengan initial atau unset. Penguasaan atas pewarisan ini memungkinkan kita menulis kode yang lebih dry, don't repeat yourself, dan efficient. Flexbox System, penguasa satu dimensi. Sebelum tahun 2009, membuat tata letak web adalah pekerjaan yang menyiksa, melibatkan penyalahgunaan properti float dan table yang sebenarnya tidak didesain untuk layout aplikasi. Flexible Box Module hadir sebagai penyelamat untuk menangani tata letak satu dimensi. Artinya ia sangat ahli dalam mengatur elemen baik dalam satu baris horizontal atau satu kolom vertikal, tapi tidak keduanya secara bersamaan. Konsep inti Flexbox adalah adanya flex container induk dan flex item anak. Dengan hanya memberikan display flex pada kontainer, anak-anaknya otomatis berbaris rapi dan perilakunya bisa dikendalikan sepenuhnya oleh induknya. Ini seperti seorang instruktur yoga yang mengatur barisan murid-muridnya agar lurus dan seimbang.
Kunci utama Flexbox adalah memahami dua sumbu, yaitu main axis dan cross axis. Secara default, main axis berjalan horizontal dari kiri ke kanan seperti teks, dan cross axis berjalan vertikal dari atas ke bawah. Properti justified content digunakan untuk mendistribusikan item di sepanjang main axis, misalnya menaruh item di tengah atau menyebarnya ke ujung kiri dan kanan. Sementara itu, properti alih items digunakan untuk mengatur posisi item di sepanjang cross axis, misalnya memastikan semua item memiliki tinggi yang sama atau berada tepat di tengah secara vertikal. Kebingungan sering terjadi ketika kita mengubah arah sumbu dengan flex direction column. Saat ini terjadi main axis berubah menjadi vertikal, sehingga justify content tiba-tiba mengatur posisi vertikal bukan horizontal lagi. CSS Grid System, arsitek dua dimensi. Jika Flexbox adalah penguasa satu dimensi, maka CSS Grid Layout adalah dewa tata letak dua dimensi yang sesungguhnya. Grid diciptakan untuk menangani baris, rows, dan kolom secara bersamaan, yang memungkinkan kita membagi halaman web menjadi wilayah-wilayah utama seperti papan catur. Seperti adanya grid, developer terpaksa menggunakan framework seperti Bootstrap yang membebani situs dengan ribuan baris CSS dan markup HTML yang kotor hanya untuk membuat layout kolom sederhana. Dengan CSS Grid, kekuatan layout dikembalikan ke tangan CSS native. Kita bisa mendefinisikan struktur halaman yang sangat kompleks dengan kode yang bersih, semantik, dan tak perlu elemen div tambahan yang tidak perlu. Responsive strategy, desain yang cair seperti air. Di era di mana pengguna mengakses internet melalui jam tangan pintar, kulkas, tablet, lipat, hingga layar TV raksasa, konsep satu ukuran untuk semua sudah lama mati. Responsive Web Design (RWD) adalah filosofi bahwa desain web harus bersifat cair dan adaptif, merespon ukuran dan kemampuan perangkat pengguna. Strategi teknis utama untuk mencapai ini adalah media queries, yang memungkinkan CSS untuk menerapkan gaya yang berbeda berdasarkan kondisi tertentu, seperti lebar layar, min width, atau max width. Media query bertindak sebagai saklar kondisional. Jika layar lebih lebar dari 764 pixel, maka ubah susunan kolom dari vertikal menjadi horizontal. Tanpa fitur ini, web di HP akan terlihat seperti versi desktop yang diperkecil, zoom out, yang tidak terbaca dan sulit diklik. Integrasi keislaman, harmoni, keseimbangan, dan fikih prioritas. Dalam pandangan Islam, keindahan jama adalah salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah itu indah dan mencintai keindahan." Hadis riwayat Muslim. Ketika kita mempelajari CSS untuk mempercantik tampilan web, kita sedang meneladani sifat ilahiyah ini. Namun keindahan dalam Islam tidak berdiri sendiri. Ia harus berlandaskan pada mizan, keseimbangan, dan nizam, keteraturan. Alam semesta diciptakan dengan ukuran yang tata letak presisi sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qamar ayat 49. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. CSS Grid dan Flexbox adalah alat bagi kita untuk meniru teraturan ilahi tersebut di layar digital, menempatkan setiap elemen pada posisi yang proporsionalitas agar enak dipandang dan mudah digunakan. Simpulan menguasai ruang dan posisi. Bab ini telah mengungkap misteri di balik tata letak web modern, membebaskan kita dari praktik coba-coba yang melelahkan. Berikut adalah intisari arsitektural yang harus kamu pegang teguh. 1. Kotak adalah realitas. 2. Spesifitas adalah mata uang. 3. Flexbox untuk garis, grid untuk bidang. Responsivitas bukan sekedar ukuran layar. 5. Logika di atas angka ajaib.
Baiklah, hanya ini yang maaf. Kesimpulan, menguasai ruang dan posisi. Bab ini telah mengungkapkan misteri di balik tata letak web modern, membebaskan kita dari praktik coba-coba yang melelahkan. Berikut adalah intisari arsitektural yang harus kamu pegang teguh. Kotak adalah realitas. Kita belajar bahwa di mata browser, segala sesuatu mulai dari teks hingga gambar hanyalah kotak persegi panjang, box model. Mengabaikan padding, border, dan margin adalah resep untuk layout yang berantakan. Riset global box sizing, border box adalah langkah wajib utama di setiap proyek. Spesifitas adalah mata uang. CSS bukan hanya soal gaya, tapi soal hierarki kekuasaan. Specificity. Kita memahami bahwa menggunakan ID untuk styling adalah hutang teknis yang membuat kode kaku dan sulit ditimpa arsitek yang bijak. Menjaga grafik spesifitas tetap datar dengan mengandalkan kelas. Flexbook untuk garis, grid untuk bidang. Kita mematahkan mitos bahwa grid menggantikan flexbook. Keduanya adalah mitra. Flexbook menguasai penyelarasan satu dimensi, baris atau kolom, untuk komponen mikro, sementara grid menguasai tata letak dua dimensi yang kompleks untuk struktur makro halaman. Menggabungkan keduanya adalah kunci dari desain yang kokoh. 4. Responsivitas, bukan sekedar ukuran layar. Desain responsif modern melampaui media queries tradisional. Dengan pendekatan mobile first, kita membangun fondasi yang ringan untuk perangkat kecil, lalu menambahkan kompleksitas untuk layar besar. Container queries kini membuka era baru di mana komponen beradaptasi dengan wadahnya, bukan hanya viewport browser. 5. Logika di atas angka ajaib. Kita meninggalkan kebiasaan penggunaan magic number seperti margin left 37 pixel yang rapuh. Sebagaimana gantinya, kita menggunakan unit relatif, fungsi calc, dan sistem layout yang dinamis agar desain kita tetap cair dan adaptif terhadap konten yang tak terduga. Dengan bekal penguasaan visual ini, kita siap melangkah ke bab 4, di mana kita akan belajar cara mengelola kode CSS yang bertumbuh besar agar tetap rapi, modular, dan terukur. Baiklah, hanya segini yang bisa dapat saya sampaikan mengenai tugas membaca buku pemrograman, membaca yang bab 3-nya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.